Assalamualaikum Dunsana. Pemberontakan PRRI tidak muncul dari ruang hampa. Ia berakar pada kekecewaan masyarakat Sumatera terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah rezim Soekarno. Ketidakpuasan itu mencakup aspek politik, ekonomi, dan militer. Secara politik, sistem parlementer yang diterapkan melalui Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dianggap terlalu sentralistis dan mengabaikan aspirasi daerah. Oleh karenanya, tokoh-tokoh PRRI menuntut pemulihan konstitusional dan pembubaran kabinet Juanda. Masyarakat Sumatera juga merasa dieksploitasi secara ekonomi. Mereka menyumbang devisa ekspor terbesar, tetapi tidak dapat perhatian sepadan dalam pembangunan. Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh kalangan prajurit. Rasionalisasi Angkatan Darat, perorganisasian ulang struktur Angkatan Darat, termasuk efisiensi pasukan di Sumatera membuat para perwira geram. Mereka merasa jasanya selama revolusi kemerdekaan tidak dihargai. Seturut catatan Zubir Rashad dalam Ranah dan Adat Minangkabau, kekecewaan itu mewujud pembentukan dewan-dewan militer, termasuk diantaranya Dewan Banteng yang dipelopori Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Berlian, dan Dewan Maguni di bawah koordinasi Letkol Venje Subua. Gerakan PRRI digalakkan bukan sebagai upaya separatis, melainkan koreksi politik terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan terlalu condong ke kiri. Mereka mengkhawatirkan pengaruh Partai Komunis Indonesia yang makin besar dalam pemerintahan. RZ Lairisa dalam makalah berjudul Sebab Musabab Pembentukan PRRI, sebagaimana dikutip Syamdani dalam buku PRRI, Pemberontakan atau Bukan, menilai penentangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya membendung derasnya arus komunis. Pengaruh PKI disinyalir bakal berkembang pesat di akhir tahun 1950-an karena diberi angin oleh Soekarno. PRRI menuntut secara tegas agar otonomi daerah diperluas. Reformasi sistem pemerintahan dan ekonomi nasional dilakukan segera, serta korupsi dan nepotisme diberantas. Namun ultimatum tersebut berujung pada tindakan keras dari pusat, termasuk pemecatan Ahmad Hussein dan tokoh lainnya dari Angkatan Darat. Pemerintah pusat, terutama dari pihak militer, melihat ultimatum PRRI sebagai bentuk pemberontakan yang mengancam keutuhan negara. Jenderal Abdul Haris Nasution dan aparat militer lainnya menganggap gerakan tersebut sebagai ancaman serius. Karena itulah mereka melakukan operasi militer besar-besaran untuk menumpas PRRI. Pelabelan sebagai pembentukan membuka jalan bagi tindakan represif yang kemudian menimbulkan peristiwa berdarah. PRRI atau Permesta bukanlah gerakan yang mau memisahkan diri dari RI dan mendirikan negara alternatif, tapi menuntut perubahan kebijaksanaan nasional, tutur Barbara S. Harvey dalam bukunya Permesta Pemberontakan Setengah Hati 1984. Bagi prajurit di Sumatera, menuntut penelusuran Barbara, Republik Indonesia adalah republik yang mereka perjuangkan pada masa revolusi. Bendera yang mereka hormati adalah bendera tempat bernaung membela bangsa dari ancaman-ancaman luar. Namun dukungan internasional yang sempat diperoleh PRRI, termasuk dari Amerika Serikat, menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki dimensi lebih luas dari sekadar ketidakpuasan domestik. PRRI diproklamasikan pada 15 Februari 1958 di Padang sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun respon pemerintahan Soekarno justru menggerahkan kekuatan militer secara besar-besaran
untuk menumpas gerakan tersebut. Soekarno dalam kolomnya berjudul "Kita Berjalan Terus" di majalah Angkatan Darat nomor 2-3 dengan jelas menyebut PRRI sebagai pengkhianat proklamasi. Ia juga mengutip ucapan Rasuna Said yang mengatakan PRRI bukan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, melainkan pemerintah reaksioner Republik Indonesia. Sebenarnya lebih daripada reaksioner, ini adalah kontra-revolusioner, sambung Soekarno. Rangkaian manuver militer termasuk Operasi 17 Agustus di bawah komando Kolonel Ahmad Yani, Operasi Tegas, serta Operasi Sabta Marga dilancarkan untuk menghancurkan PRRI. Pengerahan lainnya ialah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang berdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan kekuatan penuh. Serangan militer tidak hanya menargetkan kekuatan PRRI, tetapi juga menyasar masyarakat sipil yang dicurigai sebagai simpatisan. Laporan sejarah menunjukkan berbagai tindakan represif seperti penangkapan massal, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum. Organisasi perlawanan rakyat, milisi sipil pembentukan pemerintah pusat, turut serta dalam aksi kekerasan. Hal itu memperburuk keadaan dengan melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap warga yang dituduh mendukung PRRI. Kekejaman merata di berbagai daerah, termasuk pembantaian keluarga ulama Kari Mangkudung di Kamang, eksekusi masyarakat sipil di Desa Bansa, serta penghancuran rumah-rumah di Kuala Tangkar menggunakan tank baja. Serangan bom dan artileri juga menyebabkan korban jiwa berjatuhan di berbagai nagari seperti Kamang dan Matur. Kekerasan ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Konflik PRRI berdampak luas, termasuk terhadap dunia pendidikan. Universitas Andalas dan berbagai sekolah terpaksa ditutup karena banyak dosen dan mahasiswa dituduh terkait dengan PRRI. Secara keseluruhan, korban jiwa diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka atau menjadi tawanan perang. Menurut Saprudin Bahar dalam disertasi berjudul "Peranan Elit Sipil dan Elit Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia", seluruh operasi di daerah Kodam, meliputi daerah Sumatera Barat dan Riau, menelan ribuan korban di kedua belah pihak. 7.146 orang tewas, 1.944 orang luka-luka, dan 321 orang hilang. Beberapa pihak di pemerintahan pusat termasuk Muhammad Hatta menentang pendekatan militer dan mengusulkan solusi politik. Namun suara moderat kalah oleh kebijakan yang lebih keras. Muncul pula dugaan adanya perintah genosida terhadap etnis Minang. Meskipun ini masih menjadi perdebatan. Suatu hari di tahun 1958, setelah pada pertengahan April operasi militer pemerintahan pusat makin gencar, Jam Gadang menjadi saksi bisu pembunuhan massal yang dilakukan oleh pasukan APRI. Menurut berbagai kesaksian dan catatan sejarah, ratusan lelaki dari kalangan sipil digiring oleh tentara menuju arah Tugu Jam tersebut. Sultan Iskandar yang saat itu baru berusia 12 tahun menjadi salah satu saksi mata yang melihat peristiwa tersebut. Ia juga mendengar rentetan suara tembakan yang memekakkan telinga dari arah Jam Gadang. Hal yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pembantaian. Jumlah korban jiwa yang ditewas ditembak dalam peristiwa itu diperkirakan mencapai 187 orang. Ironisnya lagi,
Dari total korban tersebut, hanya sekitar 17 orang yang teridentifikasi sebagai gerilyawan PRRI. Selebihnya sekitar 170 orang merupakan warga sipil biasa, mulai dari petani, pedagang, pelajar, hingga rakyat jelata, yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran dan bahkan mungkin tidak sepenuhnya memahami duduk perkara konflik politik yang sedang berkecamuk. Informasi mengenai jumlah dan komposisi korban peristiwa itu merujuk pada artikel Tragedi di Bawah Jam Gadang. Pasukan Ahmad Yani bunuh 187 orang. Setelah eksekusi massal tersebut, mayat para korban dijejerkan begitu saja di area Jam Gadang. Tindakan itu dianggap bertujuan menyebarkan teror sekaligus mematahkan semangat perlawanan masyarakat. Disparitas yang sangat mencolok antara jumlah korban sipil 170 orang dibanding dengan kombatan PRRI 17 orang. Secara gamblang menunjukkan bahwa operasi militer yang dilakukan tidaklah proporsional. Rasio antara korban sipil dan kombatan mencapai 10:1. Ini mengidentifikasikan adanya penargetan yang acak atau bersifat kolektif terhadap populasi sipil. Bukan sebuah operasi kontra pemberontakan yang presisi dan terukur. Setelah pembantaian tersebut, tentara pusat memerintahkan pembangunan tugu pembebasan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Satu di antaranya dibangun di depan Jam Gadang. Relief tugu tersebut sangat kontroversial, melukiskan nenek mamak pemimpin adat Minangkabau sedang bersujud di bawah telapak kaki seorang tentara yang berdiri dengan angkuh. Tugu-tugu itu kemudian dihancurkan pada masa pemerintahan Gubernur Harun Zain tahun 1967 sampai 1977 bersama dengan pajangan mayat di halaman Jam Gadang. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan amnesti melalui keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961. Banyak pihak menilai langkah tersebut hanya bersifat formalitas dan tidak benar-benar menghapus diskriminasi terhadap ex-PRRI. Dalam narasi sejarah dan budaya lokal, generasi Minang pasca 1958 tumbuh dengan ketakutan tersendiri terhadap simbol-simbol militer pusat. Trauma kolektif akibat peristiwa PRRI masih terasa dalam ingatan sejarah masyarakat Minangkabau. Karya sastra dan studi sosiologis mencatat adanya perasaan terhina dan kehilangan harga diri yang mendalam. Misalnya, analisis cerpen Khairul Jasmi ketika Jenderal pulang yang ditulis oleh Ronidin dan terbit di jurnal Lingua Didaktiwa menuturkan bahwa masyarakat pasca PRRI kehilangan harga diri sehingga berubah menjadi penakut, pemalu, dan merasa rendah diri. Anak-anak dibesarkan dalam ketakutan. Mereka bahkan takut melihat tentara, helikopter, atau mobil tentara asing. Permintaan untuk mengungkap kebenaran sejarah terus diperjuangkan. Namun, upaya hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa PRRI terkendala banyak hal. Trauma karena aturan hukum yang ada belum mendukung penanganan kasus yang terjadi di masa lalu. Pada awal 2025 muncul wacana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Draft awal kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia versi mereka telah dibuat tertanggal 16 Januari 2025. Proyeksi pihak itu dinilai mencederai banyak aspek sejarah, mulai dari bahasa tafsir tunggal hingga upaya melupakan peristiwa-peristiwa penting. Beberapa tragedi kelam dalam sejarah Indonesia dihilangkan, termasuk di dalamnya adalah peristiwa PRRI. Sementara mayat-mayat yang tertumpukkan di bawah Jam Gadang lebih dari setengah abad silam belum mendapat keadilan. Penguasa justru mencoba melupakannya. Bagi keluarga korban, barangkali darah yang mencucur dari mayat-mayat itu masih segar diingatan.